siang? Siang. Masih semangat? Masih. Sudah makan siang? Sudah. Semua? Ya. Berarti punya energi ya? Kita Ya. mulai hari ini. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Kemudian untuk ketua kelas, Syafa Rahmat ya. Ibu mau tanya dulu, apakah hari ini teman-temannya hadir semua? Ada semua bu. Nggak ada yang sakit? Ya. Nggak ada yang izin? Ya, ya. Apalagi apa? Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, ibu mau tanya dulu, masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Mengenai apa? Syarat tumbuh tanaman sayuran. Apa saja di situ? Ada ketinggian tempat, topografi, apalagi curah hujan. Itu untuk syarat tumbuh tanaman sayuran. Oke. Kalau jenis-jenis tanaman, ada yang masih ingat? Dibagi menjadi berapa? 6. Apa saja? Kolong. Contohnya? Batang? Asparagus? Rebung? Apa lagi? Apa lagi? Kalau daun? Bunga? Selain kembang kol, selain brokoli, mungkin ada bunga turi. Bunga turi atau kembang turi? Warnanya apa? Putih. Ada yang lain? Ada nggak? Yakin nggak ada? Merah. Merah atau? Merah. Ungu. Ada yang warna ungu untuk bunga turi. Tapi yang bisa dikonsumsi untuk sementara hanya warna Putih. Belum pernah? Sudah. Belum pernah? Belum pernah makan? Belum. Ini sudah pernah makan nggak? Dimasak apa biasanya? Pecel. Pecel. Yoseng itu bahasa lainnya apa? Tumis. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat di sini ada syarat tumbuh tanaman sayuran. Apa saja di situ? Syarat tumbuh tanaman sayuran. Kunci keberhasilan untuk produksi tanaman sayuran. Ada berapa di situ? Di situ ada yang namanya bibit. Ini tanaman apa? Bibit kacang panjang. Kemudian yang kedua adalah apa yang dibutuhkan di situ? Menggunakan pupuk apa? Apa?
Ada yang tahu? Pupuk apa itu? Pupuk apa? T. Betul. Yang keras nggak apa-apa. Pengolahan. Gambar apa di situ? Sani. Apa sih sanitasi itu? Pembersihan lahan dari kemudian air. Air juga merupakan media transportasi udara dari akar atau daun ke seluruh bagian tanaman. Kira-kira kalau tidak ada air untuk tanaman, Kekeringan mati. pinter gitu. Pengendalian hama dan Penyakit. penyakit. Kira-kira yang paling sering menyerang tanaman sayuran itu penyakit apa? Becak daun. Busuk batang. Daun, busuk. Layu sarium. Kenapa kalau busuk batang? Mungkin Terlalu lembab. Kalau untuk hama yang paling banyak menyerang pada tanaman sayuran, Ulat. ulat apa? Makan boleh. Kalau ulat apa? Ulat gudang. Ulat budaya. Pernah melihat mungkin tanaman sayuran yang ada di sekitar kita yang diserang oleh ulat budaya. Tanaman apa kira-kira? Apa nih? Kacang panjang. Itu yang paling sering diganggu oleh ulat. Ulat atau ular? Apa bedanya ulat sama ular? Kalau di sana ibu mendengar ada yang bilang ular. Jadi untuk kita memulai pembelajaran yang sekarang, kita kembali membentuk kelompok. Kemudian sekarang silakan bentuk kelompoknya dulu. Dibacakan ya. Masih ingat tadi? Masih. Abdul, Diki, Budi. Kemudian untuk ketua kelompoknya masing-masing silakan ambil LKPD. Mana ketua kelompoknya? Ya, masa lupa. Kamu berapa? Kamu berapa? Satu lagi belum? LKPD? Nah, yang mana ini? Itu pertemuan yang keberapa? Bisa dibaca di LKPD-nya? Kedua. Baik. Dari LKPD yang sudah ada, di situ ada yang harus dikerjakan. Sudah semua? Sudah dibaca? Ada soalnya? Bisa dipahami? Sudah ada bahannya? Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Bisa dimulai? Ada
bisa dipahami soalnya. Kenapa? Lebih dari 5 boleh. Kenapa? Lebih dari 3. Itu berapa menit? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Ada. Bisa. Kerjasama ya. Yang satu lagi soal, yang tulis, cari. Ya. Ini juga sama harusnya. Ada yang baca soal, ada yang ngomong soal, ada yang cari. Yang ini gimana? Sudah ada. Tinggal pindah atau tinggal? Harusnya ada tulisan. Ya, tidak apa namanya dari ya. Itu sudah ada tuan. Yang di sini gimana? Kami.
Bocok. Kenapa? Ada bertanya kan? Berarti kita sampai jam berapa? Udah jam 4:90 menit. Nunggunya aja. Oh, setengah tiga. Bukan. Ya, selesai. Ya ada. Yang lainnya? Berapa kok? Berapa kok yang selesai? Belum. Kelompok 3? 4? Belum. Berapa kelompok? 2. Kalau kelompok 2 presentasi, yang mengerjakan siapa? Ada masih mengerjakan? Jadi kita tunggu sebentar ya. Bisa diperbaiki lagi kalau memang ada yang harus diperbaiki. Kita buka saja pintunya ya. Ya, Bu.
Sudah siap? Yang lain? Belum? Nomor 1 sudah? Belum? Nomor 3? Belum juga? Nomor 4? Bisa lagi? Sudah selesai? Yakin? Sudah selesai? Oke. Siap, berarti sudah bisa mulai presentasi. Sudah, untuk kelompok 3. Lagi. Baik, nomor 1 sebanyak. Baik, dari kelompok 2, 3, dan 4. Siapa yang lebih dulu mau melaksanakan presentasi? Nomor 3. Baik. Yang sebagai nomor 1 yang belum selesai ya. Nanti kita tetap persiapkan diri untuk presentasi. Baik. Untuk memulai presentasi kita mulai dari kelompok 3. Dipersilakan. Selamat siang semuanya. Selamat Siang Bu. siang. Perkenalkan, nama saya Isnawati. Saya perwakilan dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kami. Yang bagaimana secara tumbuh tanaman sayuran. Di sini kami memiliki 4 sayuran dan memiliki 4 syaratnya juga. Yang pertama, sayuran cabai merah. Tanaman cabai merah termasuk dalam famili Solanaceae dan merupakan jenis sayuran yang sangat dibutuhkan dengan nilai ekonomis yang tinggi. Cabai merah dapat dibudidayakan di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi, baik pada lahan sawah maupun segal dengan ketinggian 500 sampai 1.200 meter dari permukaan laut. Tanah yang sesuai untuk tanaman cabai yaitu tanah yang lembut, subur, dan kaya akan bahan organik. Tanaman cabai memerlukan suhu 24 derajat sampai 28
derajat Celcius dengan kelembapan gratis sekitar 80% untuk pertumbuhan. Tanaman yang kedua, selada. Selada tumbuh baik di dataran tinggi atau pegunungan, dataran rendah, roknya kecil-kecil dan cepat berbunga. Pertumbuhan optimal pada tanah yang subur banyak mengandung humus, mengandung pasir atau lumpur. Suhu yang optimal untuk pertumbuhannya antara 15 sampai 20 derajat Celcius. pH tanah antara 5 sampai 6,5. Tanaman yang ketiga, seledri. Seledri merupakan tanaman yang sangat tergantung pada lingkungan. Untuk dapat memperoleh kualitas dan hasil yang tinggi, seledri membutuhkan temperatur berkisar antara 16 sampai 21 derajat Celcius. Tanah yang baik untuk pertumbuhan seledri adalah yang mampu menahan air, berdrenase baik dan pH tanah berkisar antara 5,8 sampai 6,7. Dan yang terakhir ada yang keempat, sawi. Sawi merupakan komoditas yang dapat tumbuh di dataran sedang atau subtropis dan di dataran panas tropis. Tanaman sawi dapat tumbuh di daerah yang memiliki suhu malam hari 15,6 derajat Celcius dan siang hari 21,1 derajat Celcius. Curah hujan yang sesuai dengan tanaman sawi berkisar antara 1000 sampai 1500 meter per tahun. Sawi membutuhkan intensitas cahaya matahari yang cukup dalam pertumbuhannya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1, 2, dan 4 untuk bisa tanya jawab ya. Silakan bertanya pada kelompok 3. Silakan, Ibu beri kesempatan. Ada yang bertanya? Silakan. Dari kelompok? Kenalkan, nama saya Nita Safi. Saya mewakili kelompok saya yang dari kelompok 4. Di sini saya akan bertanya, apakah yang terjadi jika tidak dibuatkan saluran drainase pada saat penanaman tanaman sayuran? Jelaskan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 3, silakan diberikan jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Bagaimana? Yang lain ada pertanyaan? Ada. Ada. Oke, kita tunggu sebentar ya.
kelompok yang lain pada saat ada pertanyaan ataupun coba jawaban itu bukan hanya terpaku pada buku, tapi jawaban itu bisa dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada saat ada pertanyaan kita langsung ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jika tidak dibuat drainase, maka akan genangan air akan menghambat genangan air sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Bagaimana dengan kelompok 4? Cukup. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Dari kelompok 2, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Kan tadi membahas tentang persyaratan tumbuhnya. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang akan terjadi apabila persyaratan tumbuhnya ini tidak sesuai dengan pertumbuhan tanaman tersebut. Contohnya tadi seperti bawang merah. Mungkin itu saja Bu pertanyaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad. Tadi kan pertanyaannya, jika persyaratan tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, maka yang terjadi akan hasil yang tidak maksimal, pertumbuhan kerdil mungkin, terus hasil yang produksinya juga tidak masih stabil, maka itu akan merugikan petani. Bagaimana? Bagaimana dengan kelompok 2? Bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi untuk kelompok dari kelompok 1 ya? Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Nah, di sini kan kalian tadi membahas tentang seledri. Pertanyaan saya adalah, jika suhu tanaman seledri melebihi kapasitas, apakah yang akan terjadi pada tanaman tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Bukan memberikan pertanyaan, saya ingin bertanya. Silakan, kelompok 3. Jawab. Coba diulang tadi pertanyaannya. Mungkin masih perlu pemahaman. Bagaimana pertanyaannya tadi? Jika suhu tanaman seledri melebihi kapasitas, apa yang akan terjadi pada tanaman seledri tersebut? Suhu ya? Iya, Bu. Kalau ini kapasitas. Ini bukan kapasitas ya. Kalau ini bukan dosis apa? Suhunya terlalu tinggi. Suhu yang terlalu Tinggi. Apa yang terjadi pada tanaman seledri? Itu pertanyaannya. Jadi paham pertanyaannya? Boleh Febri yang menjawab, Isam, Adi. Silakan. Atau dari kelompok lain ada yang membantu?
Membantu menjawab? Boleh? Silakan. Mau jawab? Dari Ardi ya? Oke, silakan dijawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika suku tanaman seledri melebihi kapasitas apa yang akan terjadi pada Ya akan terjadi, akan mengakibatkan memperhambat pertumbuhan yang tidak maksimal dan menghambat pertumbuhan pada seledri tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bisa diterima kelompok 1? bisa Pertanyaannya bukan kapasitas wah, tapi suhu. Diambil suhu yang tidak sesuai dengan pertumbuhan seledri atau dengan syarat tubuh untuk seledri apa yang terjadi, ya? Oke. Sudah jelas kan jawabannya? Sudah terima? Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Dari kelompok 1, 2, 4. Itu saja? Cukup. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Kelompok mana yang sudah siap? Mana tadi? Dulu. Oke, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurintan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang syarat tumbuh tanaman sayuran. Bagaimana syarat tumbuh tanaman sayuran? Syarat tumbuh tanaman sayuran adalah tanaman sayur yang membutuhkan kondisi lingkungan tertentu untuk pertumbuhannya. Masing-masing tanaman sayur memiliki kebutuhan lingkungan yang berbeda-beda untuk pertumbuhan optimalnya. Kondisi lingkungan yang berbeda akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Perbedaan tersebut misalnya terdapat pada suhu, ketinggian tempat, penyinaran cahaya, matahari, air, dan unsur hara, oksigen, serta tanah. Contoh tanamannya seperti bawang daun, cocok tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian 250 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Meskipun di dataran rendah, anakan bawang daun tidak terlalu banyak. Daerah dengan curah hujan 150 sampai 200 mm dan suhu harian 18 sampai 25 derajat Celcius. Cocok untuk pertumbuhan bawang daun. Tanaman ini menghendaki pH netral 6,5 sampai 7,5 dengan jenis tanah androsol atau bekas lahan gunung berapi atau tanah lempung berpasir. Yang kedua, kangkung dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai tinggi, kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut, dan diutamakan lokasi lahan terbuka atau mendapat sinar matahari yang cukup. Tetapi jika di tempat yang terlindung, tanaman kangkung akan tumbuh memanjang tetapi kurus-kurus. Yang ketiga, kubis pada umumnya ditanam di daerah yang berhawa sejuk di dataran tinggi 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, beriklim basah, namun terdapat pola varietas yang dapat ditanam di dataran rendah atau 200 meter di atas permukaan laut. Pertumbuhan optimum didapatkan pada tanah yang banyak mengandung humus, gembur poros, pH tanah antara 6 sampai 7. Waktu tanam yang baik pada awal musim hujan atau awal musim kemarau. Mungkin
sisanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang tadi sudah jelas ya penyampaian hasil diskusi dari kelompok 4. Sekarang diberi kesempatan untuk beberapa kelompok yang ada di sini untuk bertanya mengenai pemaparan yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Kalau memang mereka untuk menjawab, semua anggota kelompok berhak menjawab pertanyaan bukan hanya 1 ataupun 2 orang, dan untuk presentasi pun semuanya berhak untuk menyampaikan hasil diskusi pada presentasi. Baik, silakan yang mau bertanya dari kelompok 1. Silakan. Baiklah, saya ingin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1. Apa akibat atau ciri-ciri fisik pada tanaman apabila kekurangan cahaya matahari? Apa akibatnya pada saat tanaman Kekurangan cahaya. kekurangan cahaya matahari? Silakan dijawab secara spontan. Bisa dipahami pertanyaannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tanaman yang kekurangan cahaya matahari, maka tanaman tersebut akan daunnya itu akan memutih atau misalnya pertumbuhannya itu lambat, sehingga tanaman tersebut tidak berkembang dengan baik. Contohnya juga seperti tanaman seperti kecambah tidak dapat berkembang atau daunnya itu berubah menjadi hijau, tidak akan terjadi. Mungkin itu saja. Bagaimana? Yang nomor 1? Bisa diterima. Bisa diterima? Bisa. Yakin? Baik. Sedikit tadi pada saat tanaman apabila kekurangan sinar matahari, otomatis dia tidak bisa melakukan proses fotosintesis dengan baik. Kalau proses fotosintesis tidak bisa berjalan dengan baik, akan mengganggu terjadinya pembentukan atau bahasanya kita memasakan makanan untuk tanaman. Jadi nutrisi akan terganggu dan tidak bisa membentuk klorofil. Padahal klorofil itu komponen yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Baik. Bisa terima untuk kelompok 1? Bisa. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada. Baik, dari kelompok 2. dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Mulyas. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, sebelumnya telah dijelaskan bahwa abu vulkanik dari letusan gunung berapi baik untuk tanaman. Apakah abu vulkanik perlu dinetralkan terlebih dahulu atau boleh langsung ditanami sayuran? Dan dari pertanyaan saya. Bisa dipahami pertanyaan dari kelompok 2? Bagaimana? Ya? Silakan.
Jadi itu abu vulkanik itu tidak perlu dinetralkan kembali karena itu sudah melalui proses pembakaran yang dalam artian itu sudah steril. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa diterima mungkin atau masih ada ganjalan pertanyaan? Boleh disampaikan? Silakan. Ada ganjal sedikit. Silakan ditanyakan. Yang namanya diskusi itu memang Ini kan tadi abu vulkanik. Jadi abu vulkanik itu kan yang pasti panas kan Bu. ya. Jadi kalau seandainya tidak dinetralkan terlebih dahulu kan berkemungkinan misalkan kita langsung menanam seperti kubis, bayam, kemungkinan akar tersebut tidak bertahan lama Bu ya. Jadi kemungkinan yang pasti setelah ada letusan misalkan gunung berapi dan menimbulkan adanya abu vulkanik, betul abu vulkanik ini bisa membuat subur tanah. Tetapi dalam pengetahuan saya, kalau yang langsung ditanami kemungkinan besar tidak akan bisa lebih asam kalau tidak dinetralkan terlebih dahulu. Kemungkinan tanah tersebut dinetralkan terlebih dahulu. Ya itu mungkin pendapat dari saya Bu. Terima kasih. Untuk kelompok 2 ya, maupun kelompok 4. Betul, memang abu vulkanik itu sangat subur sekali pada saat dilakukan untuk melakukan penanaman tanaman sayur-sayuran. Karena kita dalam yang banyak tanaman sayuran itu adalah dataran tinggi. Yang paling mudah tanaman kubis, wortel, kentang, bit, lobak dan sebagainya. Itu adalah daerah-daerah yang banyak mengandung abu vulkanik. Tetapi itu memang harus dibina lebih dahulu. Tidak pada saat dia turun gunungnya meletus, dia sudah kita nanti itu pastinya ada proses di situ. Kemudian menetralkan beberapa zat kimia mungkin ada di situ. Baru setelah 2 atau 3 tahun baru kita bisa melakukan Penanaman. Bisa dipahami? Semuanya? Baik. Masih ada lagi pertanyaan? Masih. Boleh. Silakan dari kelompok 3. Silakan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 4. Jelaskan kegiatan apa yang perlu dilakukan bila lahan untuk tanaman sayuran memiliki pH yang rendah. Bila lahan memiliki pH yang rendah. Apa tadi akibatnya atau bagaimana? Atau langkah yang harus dilakukan? Akibatnya bagi tanaman. Baik, silakan kelompok 4. Jelaskan kegiatan apa yang perlu dilakukan bila lahan untuk tanaman sayuran memiliki pH yang rendah. Silakan mengarahkan pertama dibuka ketika pH tanah itu rendah. Apa yang dilakukannya? Sudah. Bagaimana?
Jawab. Baiklah, saya dari kelompok 4. Kita akan mungkin akan memberikan pengakuan yang satu saja. Baik, itu saja jawabannya. Bagaimana dengan kelompok 4? Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa dipahami? Bisa. Pada saat bagaimana perlakuan yang akan dilakukan untuk lahan yang mempunyai keasaman tinggi atau rendah? Rendah. Apa yang dilakukan? Tadi jawabannya pemberian kapur atau dolomit untuk menetralkan tanah. Bisa diterima jawabannya? Baik. Masih ada pertanyaan? Cukup. Selesai? Baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Baik. Bisa dilanjutkan? Bisa. Kita lanjutkan. Kembali presentasi untuk kelompok Indonesia kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Dewan Sukaradani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu pertanyaannya, bagaimana syarat tumbuh tanaman sayuran? Syarat tumbuh tanaman sayuran itu berbeda-beda, tergantung dengan jenis tanaman atau varietas tanaman tersebut, terutama pada tanaman sayuran yang kondisi lingkungan atau cuacanya yang sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Contohnya, perbedaan tersebut seperti curah hujan, suhu, iklim, kelembapan, intensitas cahaya matahari, ketinggian tempat, pH tanah yang standar, topografi, dan media tanam. Contohnya seperti tanaman sawi yang memerlukan suhu 15,6 derajat Celcius pada malam hari dan 21,1 derajat Celcius pada siang hari. Sedangkan pada tanaman bayam memerlukan suhu optimal 20-30 derajat Celcius. Di sini sudah dijelaskan perbedaan dari syarat tumbuh tanaman sayuran. Jadi, syarat tumbuh tanaman sayuran itu memiliki berbeda-beda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Presentasi dari saya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan untuk yang mau bertanya mengenai hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Oke, dari kelompok 3, dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan alasan suhu dapat mempengaruhi proses metabolisme tanaman. Suhu dapat mempengaruhi proses metabolisme tanaman. Kenapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi kenapa suhu sangat berpengaruh? Jadi yang pasti adalah kenapa suhu ini sangat berpengaruh, karena suhu ini memiliki faktor yaitu berpengaruh oleh proses fisiologis pada tanaman. Suhu yang terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan. Yang pasti mungkin kalau seandainya pada suhu yang terlalu tinggi akan mengakibatkan tanaman itu layu kemungkinan, dan pertumbuhannya itu tidak stabil, dan misalkan ada tanaman buah atau tanaman yang lain akan mengurangi pertumbuhannya, mungkin mengakibatkan layu, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada tanaman tersebut.
Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Bisa diterima? Untuk kelompok 3, bagaimana dengan jawaban kelompok 1? Bisa diterima? Baik, terima kasih. Ibu lanjutkan, ada yang masih ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Dari presentasi kelompok 2. Ada? Tidak ada? Ada atau tidak? Silakan. Dari kelompok? Oke, dari kelompok 4 dulu, boleh. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa alasan setiap daerah dengan ketinggian yang memiliki tipe vegetasi yang berbeda? Bagaimana? Bisa diulang tadi? Apa alasan setiap daerah dengan ketinggian yang memiliki tipe vegetasi yang berbeda? Apa alasan Setiap daerah memiliki vegetasi yang berbeda? Maksudnya untuk tanaman atau bagaimana ya? Kami kalau maaf Bu, interupsi ya. Jadi kami di sini nggak ada membahas tentang vegetasi Bu. Jadi kami kalau diajukan pertanyaan vegetasi pun kami tidak nggak paham. Jadi pertanyaan kami di sini kan secara tumbuh, bukan permasalahan vegetasi Bu. Tapi di sini Ya penyampaian materi kami pun tidak ada membahas vegetasi di sini. Iya. Baik. Tidak apa-apa. Oke. Kita kan bertanya itu wajar. Kita juga mempresentasikan sesuatu yang memang kita tahu. Mungkin ada pertanyaan lain. Nanti kita bahas sama-sama apa itu vegetasi. Sekarang silakan dari kelompok 1. Baik, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan kalian ada membahas tentang topografi. Nah, pertanyaan kami di sini, apa yang dimaksud dengan topografi? Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Topografi. Ini bisa dijelaskan? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Topografi adalah kemiringan lahan. Nah, topografi ini bisa berpengaruh terhadap syarat tumbuh tanaman, yaitu terkikisnya oleh air, humus yang akan hilang sehingga terjadi kerusakan tanah, dan dapat menyebabkan erosi. Itu jawaban dari saya. Terima kasih.
dipahami? Bisa diterima? Ya. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi ke kelompok 2? Ada? Ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada atau tidak? Ada? Atau cukup? Bagaimana? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada atau tidak? Ada. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Andri. Ini saya ingin bertanya ke kelompok nomor 2. Pertanyaannya, berapa persenkah kadar air yang ada pada tanaman sayuran? Sekian pertanyaan. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya. Baik. Silakan dijawab kalau sudah menemukan jawabannya. Bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di situ berapa kadar air tanaman sayuran? Di sini kadar air tanaman sayuran itu berbeda-beda pastinya ya kan. Jadi kami di sini menjelaskan ada beberapa, ada 2 yaitu sawi dengan bayam. Kadar air dari sawi dengan bayam itu pastinya berbeda-beda. Contohnya di sini sawi dengan bayam memiliki suhu juga berbeda-beda. Jadi kadar air mereka pun juga pasti berbeda-beda. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana? Ini kelompok? Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang puas ya jawabannya ya? Gimana? Tadi pertanyaannya adalah berapa kadar air untuk tanaman sayuran. Jadi yang terkandung dalam tanaman sayuran itu adalah paling banyak adalah air. Nah, mungkin pertanyaannya berapa persen yang dikandung dalam sayuran tersebut? Bisa dipahami pertanyaannya kelompok 2? Bisa dipahami? Paham. Baik, gini. Untuk tanaman sayuran itu kalau kita lihat langsung ya, bayam, sawi itu paling banyak adalah air. Jadi kandungan air dalam sayuran itu hampir 95%. Air yang terkandung dalam sayuran. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kemudian tadi ada mungkin satu pertanyaan mengenai vegetasi ya. Baik. Coba kita sedikit membahas vegetasi itu apa sih? Ada yang mungkin bisa memberikan penjelasan atau gambaran sedikit saja. Apa sih yang dimaksud dengan vegetasi? Vegetasi adalah Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Apakah ibu tunggu? Ada yang memberikan pendapat? Mungkin
jenis dari sayuran? Silakan diutarakan, jangan tidak usah ragu-ragu. Kita di sini semuanya belajar. Apapun pendapat itu, semuanya pasti berharga. Bagaimana Sugita? Ada? Belum? Belum ketemu atau belum dapat inspirasi? Silakan, ada yang mau punya pendapat? Silakan. Yaitu vegetasi adalah tumbuhan yang berada di atas tanah yang akan diolah. Sebaliknya tanah yang diolah bersih dari segala macam tumbuhan yang terdapat di atasnya. Seperti misalkan sebelum kita melakukan pengolahan tanah, sebaiknya kita harus melakukan misalkan ada tanaman atau tumbuhan yang berada di atas tanah tersebut, mungkin sebaiknya kita harus membersihkan dari segala macam tumbuhan yang berada di atas tersebut, Bu. Contohnya seperti sanitasi tadi, Bu. Sanitasi itu kan membersihkan sisa-sisa tanaman yang berada di lahan yang sebelum kita olah. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih untuk pendapatnya, baik dari Rahmat, Sugita, dan juga siapa? Baik, vegetasi. Apa sih vegetasi itu? Sekumpulan tanaman yang tumbuh di satu tempat yang saling membutuhkan dan membentuk satu komunitas tanaman ataupun tumbuhan yang ada di situ. Kalau kita di sini, contohnya paling banyak kita tanaman apa di sini? Tumbuhan. Mohon maaf. Tumbuhan apa yang ada di sini? Yang paling banyak kita punya di sini. Kita punya pakis atau paku papua. Itu kan membentuk satu komunitas. Kalau kita mau mengolahan, otomatis harus dilakukan sanitasi. Kumpulan tumbuhan. Dan misalnya bedanya tumbuhan dengan tanaman itu apa sih? Tumbuhan itu tidak Ya, boleh. Silakan. tumbuhan adalah suatu tumbuhan yang tidak dibudidayakan atau tumbuh dengan sendirinya. Sedangkan tanaman itu adalah suatu tanaman yang dibudidayakan untuk proses sampai hasil panen. Tanaman yang memang diinginkan atau dibudidayakan atau ditanam atau diusahakan dengan perawatan sampai pada masa panen. Kalau tumbuhan adalah yang tumbuh dengan sendirinya. Baik, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum dipahami atau masih kurang jelas? Jelas. Lumayan jelas ya? Baik, bisa kita lanjutkan? Bisa. Masih ada satu kelompok yang berpresentasi ya? Iya. Oke, kita persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kusuma, saya perwakilan dari kelompok 1. Tentang pembahasan masalah mengenai bagaimana syarat tumbuh tanaman sayuran. Syarat tumbuh tanaman sayuran merupakan sesuatu yang penting dalam budidaya tanaman sayuran agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikut syarat tumbuh tanaman sayuran antara lain. Yang pertama adalah suhu. Suhu berpengaruh pada proses tanaman, yaitu proses fotosintesis, respirasi, pembukaan stomata, laju penyerapan air, dan penyerapan nutrisi. Yang kedua ada ketinggian tempat. Merupakan persyaratan tumbuh tanaman sayuran karena dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Apabila ketinggian tempat tidak cocok dengan tanaman yang akan dibudidayakan, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak akan optimal. Yang ketiga ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan faktor yang penting yang dapat berpengaruh pada proses fotosintesis. Apabila tanaman tersebut kekurangan cahaya matahari, maka akan mengalami pemanjangan sel dan daun menguning. Yang keempat ada air.
Air berfungsi sebagai pelarut mineral dalam tanah agar mudah diangkut ke jaringan tumbuhan lain. Dan yang terakhir ada media tanam. Media tanam merupakan tempat tumbuh tanaman yang digunakan. Media tanam yang digunakan yaitu bersifat gembur, mengandung banyak unsur hara, media tanam yang subur, serta pH yang optimal. Dan ada beberapa media tanam yaitu antara lain seperti tanah, arang sekam, sekam padi, kokopit, dan pupuk kandang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, dari kelompok 1 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya atau diskusi kelompoknya. Sekarang silakan kalau ada yang menanggapi ataupun ada yang mau bertanya, dipersilakan dari kelompok lainnya kepada kelompok 1. Dari kelompok 3, oke, silakan. Perwakilan dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 1. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam persarasan tumbuhan tanaman sayuran apa saja, jelaskan. Jelaskan faktor-faktor persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Ada yang mau menjawab? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau cara tumbuhnya. Ya, itu ada suhu. Suhu adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi proses fisiologis pada tanaman. Suhu yang terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada tanaman. Demikian juga suhu yang terlalu rendah dapat mengakibatkan kematian pada tanaman. Beberapa proses pada tanaman yang dipengaruhi suhu yaitu fotosintesis, respirasi, pembukaan stomata, laju transpirasi, serta laju penyerapan air dan nutrisi. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis. Masing-masing tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda akan cahaya matahari. Dengan bantuan cahaya matahari, tanaman akan melakukan fotosintesis di daun yang selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, air dan unsur hara. Pada pendistribusian makanan ke seluruh bagian tanaman, air memegang peranan penting. Air berfungsi sebagai pelarut mineral-mineral ke tanah agar mudah diangkut ke jaringan tumbuhan lainnya seperti batang, daun, bunga, buah. Pada proses fotosintesis, air juga sebagai bahan baku pembuatan makanan. Yang keempat yaitu ada oksigen. Oksigen berperan dalam menunjang pertumbuhan tanaman. Meskipun bukan bahan baku dalam proses fotosintesis, tetapi oksigen berguna untuk respirasi akar tanaman. Hal tersebut mengoptimalkan penyerapan air dan unsur hara dalam tanah melalui respirasi merupakan sebuah proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada tanaman. Yang kelima ada tanah. Tanah merupakan tempat tumbuh atau habitat bagi tanaman yang berasal dari pelapukan batuan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasilnya. Adapun di dalam tanah terdapat berbagai macam bahan organik, mikroba, air, dan mineral yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh serta berkembang. Kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah akan menentukan tingkat kesuburan tanah. Tanah yang kaya akan bahan organik memiliki warna gelap. Semakin tinggi kandungan bahan organik, maka tanah akan semakin subur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 3? Lengkap sekali? Secara perinci itu, Bu. Memang itu jawaban yang
kali pada saat kita mempertanyakan mengenai syarat tumbuh untuk tanaman sayuran secara global. Ada lagi pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang akan terjadi jika proses fotosintesis tanaman terhambat? Apa yang akan terjadi jika proses fotosintesis pada tanaman terhambat? Itu berarti akibatnya pada tanaman sayuran. Begitu? Baik. Bisa dipahami pertanyaannya? Oke, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apabila proses fotosintesis itu terhambat, maka pertumbuhan juga akan terhambat. Sedangkan fotosintesis sendiri itu diartikan sebagai memasak makanan bagi tanaman, ya kan? Apabila proses memasak makanan bagi tanaman itu terhambat, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman pun akan terhambat. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap sekali. Bisa diterima? Pasti. Baik. Ada lagi? Ada lagi Bu. Ada lagi? Boleh, silakan. Ada. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah media seperti arang sekam, kokopit, sekam padi, dan lain-lain semuanya cocok untuk tanaman sayuran? Silakan. Mohon penjelasannya. Tolong penjelasannya. Ya. Kalau menjelaskan bisa benci beda sih. Oke, silakan. Kalau mungkin sudah ada jawaban, silakan dijawab. Pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana? Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya tadi kan adalah apakah arang sekam, tanah, kokopit, sekam padi, pupuk kandang bisa untuk digunakan sebagai media tanam semua sayuran? Menurut kami, semua media ini bisa digunakan pada semua tanaman sayuran, khususnya untuk tanah dan pupuk kandang. Sedangkan untuk arang sekam, kokopit, dan sekam padi mungkin itu hanya untuk sayuran-sayuran tertentu yang di mana di daerah tersebut mungkin sulit untuk menemukan tanah yang subur. Jadi itu jawaban dari kami. Jelas. Bisa diterima? Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Baik, ada lagi? Semakin soleh kayaknya semakin semangat. Makin panas. Semakin panas, semakin semangat, Bu. ya. Semakin semangat ya. Oke. Ada lagi? Silakan kalau memang ada pertanyaan. Ibu beri kesempatan satu saja lagi pertanyaannya kalau memang masih ada. Silakan. Ada? Cukup? Ada atau cukup? Oke, baik. Ibu rasa untuk sesi pertanyaan atau pertanyaan jawab, Ibu rasa cukup dulu ya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita sudah banyak yang kita pelajari, mulai dari cara tumbuh tanaman sayuran, kita ambil dari karya dari PPT juga ada, sudah ada yang kita pelajari, dari buku juga sudah ada, dari beberapa pertanyaan juga sudah ada. Jadi, Ibu minta bagaimana kita menyimpulkan dari hasil diskusi hari ini, dari hasil pembelajaran hari ini, dari anak-anak ada yang menyimpulkan? 1, 2, 3, 4. Monggo, siapa yang menyimpulkan? Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang apa yang kita dapatkan dari yang kita pelajari hari ini? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Ada? Silakan. Abdul Kusuma. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai syarat tumbuh tanaman sayuran, yaitu kita bisa mengetahui apa tentang pendapat dari kelompok kita masing-masing dan pemikiran dari kita masing-masing.
serta perbedaan apa yang syarat tumbuh tanaman itu butuhkan kan pasti berbeda-beda. Ya. Nah, kita dapat mengetahui itu dari pemikiran kita semua. Baik, terima kasih untuk kesimpulan yang sudah diberikan. Memang pada saat kita mempelajari syarat tumbuh tanaman sayuran, dari situ kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa mempelajari bahwa tanaman sayuran itu mempunyai syarat tumbuh yang beda pada setiap komoditi sayuran tersebut. Semua mencakup syarat tumbuh dari suhu, kelembapan, cahaya matahari, apa lagi? Dan cahaya tadi sudah ya, curah hujan, apa lagi? Ketinggian tanah. Jadi itu adalah syarat tumbuh tanaman sayuran. Oke, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa dulu sama-sama. Oke, sebelum kita menyelesaikan untuk minggu depan, kita bertemu kembali. Yang kita ulas adalah mengenai kita masuk pada pembelajaran pengolahan tanah untuk tanaman sayuran. Jadi silakan dipelajari teman-teman, sudah ada beberapa buku mungkin ya, atau mau buka-buka di rumah bisa buka-buka internet. Silakan. Apa sih itu pengolahan tanaman sayuran? Ya, kita untuk persiapan minggu depan kita melakukan pembelajaran mengenai pengolahan tanaman sayuran. Baik, untuk pembelajaran sekarang bisa kita tutup. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, kita coba dulu ya. Kita coba refleksi dulu dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Menurut anak-anak, apa yang sudah didapat? Apa yang sudah didapat? Apa? Kalau mungkin dari saya ilmu yang mungkin kami semua yang kami dapatkan mungkin ilmu-ilmu baru yang sebelumnya yang tidak kami terlalu ketahui dan sekarang kami mengetahuinya secara merinci dan secara sepengetahuan, dan mungkin bagaimana? Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Intinya, apakah diterima pembelajaran untuk mengenai syarat tumbuh tanaman sayuran sampai sejauh ini bisa dipahami dengan baik? Bisa. Alhamdulillah. Semua ya? Bisa. Oke, kemudian bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. yang pasti Selain menyenangkan, Bu. menyenangkan nih kata-kata yang lain. Selain menyenangkan apa? Yang pasti terutama itu menyenangkan, dapatkan ilmu baru, ya. Inspirasi, berbagi tukar inspirasi, tukar pendapat. Sama doa dan teman. Ya. Oke, guru juga boleh. Berarti situasi yang memang benar-benar bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu itu bisa terserap dengan baik, bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan bagaimana padahal itu anak-anak mencari sendiri. Apa sih sebenarnya syarat tumbuh itu? Bagaimana tadi prosesnya mencari? Asik kan ya? Dengan teman-teman, kelompok, ada yang berantem. Betul tidak? Iya. Ada yang berantem, ada yang tukar pendapat. Ada lagi yang apa tadi? Kayaknya sedikit ribut gitu ya? Tapi menyenangkan itu. Karena kita benar-benar punya aktivitas yang penuh dalam kelas. Dan itu bisa membuat kita untuk belajar berpikir kritis. Itu ya. Berani untuk berbicara. Itu yang paling. Apakah tadi sudah ada semua dari semua itu?
Berani berbicara? Ada. Oke. Kemudian berkritis-kritis? Pasti. Nah, mau tidak mau kita harus menjawab semua pertanyaan Dengan cepat. Nah, di situ kita belajar untuk mengeluarkan Pendapat. berani. Oke, kita akhiri dengan Sama.